Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung ke kantor DPP PDIP untuk mengikuti keterangan pers berikut ini. Membahas dinamika sosial politik kontemporer, terutama menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibacakan pada tanggal 22 April pada hari ini. Yang kedua, kami membahas pilkada serentak yang tahapannya akan segera dimulai pada bulan Mei 2024 yang akan datang sampai selesai penghitungan suara di 16 Desember 2024 yang akan datang. Saya mulai dari yang kedua dulu, tentang pilkada. Bahwa sebagai partai politik yang sah di Republik Indonesia, bukan hanya memiliki parlemen di DPR RI tapi juga di seluruh Indonesia, dan kami memiliki banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, dan komitmen untuk terus menjunjung tinggi prinsip negara demokrasi dan hukum, maka atas telah diputuskannya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 oleh KPU RI bersama DPR RI, khususnya Komisi 3 DPR dan pemerintah, maka PD Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk ikut serta mensukseskan pilkada serentak. Di mana pilkada itu kita harapkan hal-hal yang terjadi selama proses pemilu legislatif dan terutama pemilu presiden kemarin, di mana terjadi faktor-faktor di luar faktor elektoral, yang saya kira teman-teman sekalian sudah dapat menyimpulkan apa yang saya maksud di luar faktor elektoral, tidak terjadi lagi di dalam pemilu kada serentak yang akan datang. Marilah kita berkontestasi dalam demokrasi pilkada itu secara fair, sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan etika yang kita anut, yaitu pemilu yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia, serta memenuhi aspek etika kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kami tadi menyusun strategi pilkada di seluruh Indonesia, dan kami siap untuk mengikuti seluruh tahapan pilkada provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang kedua, tadi telah dibacakan oleh Pak Sekjen perihal sikap PDI Perjuangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, yang tadi saat bersamaan telah dibahas, dirapatkan, dan didiskusikan, serta ditarik beberapa kesimpulan oleh pimpinan-pimpinan partai politik pengusung Ganjar Mahfud di Tengku Umar. Jadi saat yang bersamaan ada dua meeting hari ini. Yang pertama adalah rapat Ibu Ketua Umum dengan Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar Mahfud, ada dari Perindo, Hanura, dan kemudian juga P3. Dan yang kedua juga rapat di DPP PD Perjuangan yang diperluas bersama dengan Ketua Sekretaris Bendahara serta Wakil Ketua Bidang Pemilu DPD Perjuangan seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi adalah kristalisasi dari pandangan dan sikap hukum politik kami terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan atau underline dari keputusan itu adalah: pertama, kami menyayangkan bahwa putusan MK mengabaikan aspek-aspek yang bersifat keadilan substansial di dalam mengambil keputusan tentang PHPU pemilu presiden. Namun demikian, sebagai partai yang memegang prinsip negara hukum dan demokrasi di mana konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final and binding, pertama dan mengikat, maka sebagai konsekuensi PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi itu, PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Catatannya adalah bahwa apa yang menjadi pandangan hukum 3 orang hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, terutama yang menyangkut abuse of power yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang ikut campur di dalam proses pemilu yang baru lalu itu, tidak terjadi lagi dalam pemilu kada yang akan datang dan pemilu-pemilu berikutnya. Karena sebagai sebuah negara demokrasi, maka kita pasti akan terlibat di dalam sebuah proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah. Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang, maka kedaulatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, penerimaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat dengan catatan-catatan. Artinya apa yang menjadi pandangan dan rekomendasi para hakim konstitusi, khususnya yang melakukan dissenting opinion itu, hendaknya menjadi refleksi kita bersama, introspeksi kita bersama sebagai sebuah negara bangsa dan sebagai satu bangsa yang demokratis, yang katanya tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang demokratis. Saya kira catatan itu penting untuk kami sampaikan, untuk memberikan satu peringatan bersama kepada kita semua terhadap PDI Perjuangan juga, untuk ke depan kita benar-benar menjalankan prinsip
demokrasi bukan hanya atas hukum yang bersifat prosedural dan formal, tetapi hukum yang bersifat substansial, dan di atas semua itu ada etika yang harus kita junjung tinggi secara bersama-sama. Dan harus kita ingat, dalam hukum positif kita masih menempatkan TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa sebagai satu norma hukum yang kita akui bersama. Maka sudah seyogianya seluruh pemangku kepentingan, terutama kalangan pemerintah, baik pusat, daerah, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, untuk menjunjung etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Teman-teman sekalian, saya kira itu pengantar press conference tahap kedua yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Komarudin Watubun atau Pak Jarod Saiful Hidayat untuk menambahkan keterangan yang mungkin belum saya sampaikan dalam kesempatan ini. Cukup, Mas. Cukup. Ya. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya. Mas, Pertanyaannya karena partai kita nomor 3, pertanyaannya cukup 3 aja ya. Mewakili yang di depan. Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.